Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabut Tayammumi, kumpulan bab-bab tentang tayammum. At-tayammum yaitu menggantikan wudu dengan memakai debu. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi, beliau menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami keluar bersama Nabi, fi ba'dhi asfarihi, di sebagian perjalanan beliau. Asfar jamak dari safar. Hatta idza kunna bil baida'a, sampai ketika kami di tempat al-baida au bidatil jaishi, atau tempat yang namanya zatil jaish, nama tempat. Inqata'a iqdun li, terputuslah kalungku dan hilang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iltimasihi, maka Rasulullah pun segera bangkit untuk mencarinya. Iltimasihi, mencarinya. Wa qaman nasu ma'hu, dan orang-orang pun bangkit untuk bersama Nabi mencari kalung yang jatuh itu. Walaisu ala ma'in, dan mereka dalam keadaan tidak membawa air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu, maka orang-orang pun datang ke Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Faqalu, mereka bilang, ala tara ma sana'at Aisyatu, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi pada Aisyah? Sana'at, apa yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aisyah tinggal bersama Rasulullah, wan nasu wan nasi, dan juga orang-orang, walaisu ala ma'in, dalam keadaan mereka tidak punya air, walaisa ma'hum ma'un,
dan mereka pun tidak punya air. Faja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar dan Rasulullah wadi'un ra'sahu ala fakhidhi, sedang meletakkan kepalanya di pahaku. Fakhidhi, pahaku. Qad nama, Rasulullah sudah tidur. Faqala habasti Rasulullah wan nasu walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'. Engkau wahai Aisyah, katanya Abu Bakar, engkau wahai Aisyah, habasti telah menahan Rasulullah dan orang-orang, walaisu ala ma'in, padahal mereka tidak tinggal di tempat air, walaisa ma'ahum ma', dan bukan saja tidak tinggal di tempat air, tapi mereka tidak membawa air juga. Faqalat Aisyatu fa'ajabani Abu Bakrin. Maka Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar mencerca aku. Ajabani, mencerca aku. Wa qala ma sya'allahu ayyaqula, dan Abu Bakar berkata apa yang Allah kehendaki untuk Abu Bakar berkata. Wa ja'ala yat'unani biyadihi, dan Abu Bakar menusuk aku dengan tangannya, yakni dengan jarinya, fi khasirati, di bagian apa? Khasirah, yaitu di pinggang. Fala yamna'uni minat taharruki illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Maka tusukan tangan Abu Bakar kepada rusukku itu, pinggangku itu, tidaklah mencegah aku untuk bergerak karena tusukan itu, kecuali karena kedudukan Rasulullah yang sedang tidur di pahaku itu. Jadi ditahan oleh Aisyah untuk tidak bergerak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka Rasulullah bangun ketika pagi, ketika subuh, dalam keadaan tidak punya air. Fa'anzalallahu azza wa jalla ayat at-tayammumi. Maka Allah turunkan kepada beliau satu ayat tentang tayammum. Fatayammamu, maka mereka pun bertayammum. Qala Usaid bin Al-Hudayr, berkatalah Usaid bin Al-Hudayr, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Tidaklah hal ini merupakan barokah yang pertama, barokah kalian yang pertama, wahai anak-anaknya Abu Bakar. Jadi Usaid bin Al-Hudayr menyatakan turunnya ayat yang memberitakan tentang bolehnya hukum tayammum itu adalah barokah daripada
hilangnya kalungnya Aisyah. Sehingga rombongan Rasulullah dan rombongan mencari kalung itu dan menunda keberangkatan, padahal di tempat yang tidak ada air dan tidak membawa air. Nah, akibatnya mereka tinggal di situ sementara sampai subuh hari, turunlah ayat yang memberitakan hukum tayammum. Kata Usaid bin Al-Hudzair, ini bukan barokah engkau yang pertama wahai anaknya Abu Bakar, yaitu ditujukan pada Aisyah. Qalat, maka qalat Aisyah melanjutkan keterangannya, fab'atna al-ba'ir alladhi kuntu alaih, maka kami pun mengirim onta yang aku menungganginya sebelumnya. Fa'asabnal ibda tahtahu, ternyata kami dapati kalungku ada di bawah onta tersebut. Ketemu, tapi sudah dapat hukum tayammum, kebolehan tayammum. Itu tentu keuntungan yang besar yang dianggap demikian oleh Usaid bin Al-Hudzair. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan 5 perkara tersebut oleh seorang pun sebelum aku, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan, kemenangan oleh Allah. Pertolongan Allah itu dalam bentuk apa? Ar-ru'b, rasa takut dari musuh, masirata syahrin, perjalanan sebulan. Artinya seandainya musuh mendengar bahwa Muhammad dan tentaranya mau datang ke sini sebulan lagi, mau nyampe di sini, sudah bubar mereka lari. Itu namanya ar-ru'b masirata syahrin, rasa ketakutan walaupun perjalanan jaraknya itu harus ditempuh 1 bulan. Jadi sudah bubar, sudah lari tunggang langgang. Ketika datang berita tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nyampe di sini sebulan lagi. Ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan juga telah dijadikan bumi sebagai masjid, tempat yang boleh kita melaksanakan sholat padanya. Dimanapun kamu berada, bisa melaksanakan sholat padanya, kecuali kuburan atau WC atau kandang onta. Nah, itu tidak boleh kita sholat padanya.
Ditambahkan oleh yang lainnya ialah mazbalah, tempat sampah. Ya. Selain itu, bumi adalah tempat yang boleh kita sholat padanya. Juga bumi dijadikan tahur, pensuci, yaitu pengganti wudu, yaitu tayamum. Kemudian juga sebagai pensuci dari najis. Ya. Fa'ayyuma rajulin min ummati, maka orang mana saja dari umatku adrakathu sholatu, ketika dia masuk waktu sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat dimanapun dia berada. Wa uhillat liyal ghanaima, ini yang ketiga ya. Dan dihalalkan bagiku pampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal pampasan perang itu untuk orang-orang, untuk nabi-nabi sebelumku. Ghanimah untuk Bani Israel itu dikumpulkan di satu lapangan terus dibakar rame-rame. Nah, itu kalau untuk Bani Israel. Sedangkan ghanimah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh atau halal untuk dipakai. Wa utitu syafa'ata, dan aku diberi syafaat, yaitu asy-syafa'atul kubra. Adapun semata-mata syafaat, maka banyak selain Nabi yang diberi syafaat. Syafaat itu ialah kemampuan atau kekuatan untuk membela seorang yang telah dihukum atau akan dihukum oleh Allah, terus dibela. Dengan pembelaan beliau itu Allah mengampunkan orang yang dihukum itu, atau Allah menunda pengadilan terhadap orang itu. Ini syafaat. Syafaat diberikan kepada Nabi. Asy-syafa'atul kubra, yaitu Nabi di padang mahsyar itu didatangi oleh umat-umat Nabi terdahulu, karena nabi-nabi yang terdahulu tidak ada yang berani mengajukan syafaat kepada Allah untuk umat manusia. Maka dengan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah al-kubra, hanya Nabi Muhammad saja yang maju, ya, menghadap Allah untuk minta keringanan hukum bagi hamba-hamba Allah. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi yub'atsu diutus, dan Nabi itu diutus ila qaumihi khassatan. Nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya saja, khassatan.
Wa bu'itsu ilan nasi ammatan, sedangkan aku diutus kepada segenap manusia. Maka dari hadis ini bahwa tayammum itu hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada selain mereka. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Bab tayammumi fil hadari, bab kebolehan, keterangan tentang kebolehan bertayamum dalam keadaan fil hadar, tidak bepergian. Idza lam yajidil ma'a, apabila tidak didapati air untuk wudu. Wa khafa fautas shalah, dan tidak ada kesempatan untuk mencari air karena takut fautas shalah, hilangnya waktu sholat. An Abi Juhaim bin Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaim bin Al-Harith Al-Ansari yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menuju kepada arah, nahwi itu arah, bi'ri jamal, apa? Sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun, maka Nabi ditemui oleh seorang pria, yaitu Abu Jahm tersebut. Fasallama alaihi, kemudian orang ini mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam assalama, tapi Nabi tidak membalas salam orang tersebut. Hatta aqbala alal jidari, sampai Nabi menghadap ke tembok. Famasaha biwajhihi wa yadaihi, kemudian Nabi mengusap tembok itu untuk untuk mengusap biwajhihi, wajah beliau, wa yadaihi, dan mengusap kedua tangan beliau, yaitu kedua telapak tangan beliau sampai pergelangan tangan. Setelah berwudu, tsumma radda alaihi salam, kemudian Nabi mengucapkan salam kepadanya. Dari sini menunjukkan salah satu bentuk tayamum, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke tembok, karena di tembok itu ada debu, dan terus mengusap ke muka dan telapak tangan dengan satu kali tepukan. Ya. Juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh seorang itu menunda untuk menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam, karena adanya keperluan yang sedang menyibukkannya
Setelah selesai, maka baru Nabi menjawab salam tersebut. Nabi tidak mengucapkan salam karena Nabi sedang buang air kecil. Setelah Nabi selesai buang air kecil dan kemudian berwudu, baru beliau setelah selesai buang air kecil kemudian bertayamum, baru beliau menjawab salam. Jadi di sini Nabi dalam kondisi mukim, tidak bepergian. Dan karena tidak ada air, maka bertayamum. Babu al-mutayammimu hal yanfukhu fiha. Bab keterangan tentang orang yang bertayamum, apakah meniupkan pada debu yang diambil di tangannya itu. Kita lihat hadisnya. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar bin Yasir yang Allah telah meridai beliau, annahu qala li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Ammar telah berkata kepada Umar bin al-Khattab yang Allah telah meridai beliau, ama nadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta. Kata Ammar bin Yasir kepada Umar, tidakkah engkau ingat anna kunna, bahwa kita dulu fi safarin, dalam keadaan bepergian jauh, ana wa anta, aku dan kau. Fa amma anta falam tusalli, adapun engkau tidak sholat. Wa amma ana fatama'aktu fasallaitu, adapun aku, maka aku tama'aktu. Tama'aka itu artinya bergulung-gulung. Bergulung-gulung. Fasallaitu, kemudian aku sholat karena tidak ada air. Sedangkan dia dalam keadaan junub. Pikirnya tayamum untuk pengganti mandi junub ya gulung-gulung di debu, di tanah. Ya, disangkanya begitu oleh Ammar. Fasallaitu, kemudian setelah itu aku sholat. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menyebutkan, melaporkan kejadian itu kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya bagimu hanyalah cukup dengan cara demikian, kata Nabi. Fadaraba bikaffaihi al-ardha, kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke bumi, ke tanah. Kemudian wa nafakha fihima, kemudian setelah itu Nabi meniup kedua telapak tangan tersebut dari debu. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian Nabi mengusap dengannya
wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau sampai pergelangan tangan. Begitu Nabi memberi tuntunan. Jadi tayamum itu pengganti wudhu dan sekaligus pengganti mandi junub. Begitu. Ya. Di samping di sini diterangkan bahwa dalam bertayamum itu setelah menepuk debu, menepuk tanah itu Nabi meniup tanah yang ada dalam telapak tangan itu, kemudian baru mengusapkannya ke muka dan telapak tangan. Berkata Imam Al-Bukhari, Babu Sa'id Tayyib Wudu al-Muslimi yakfihi anil ma'i. Bab keterangan debu yang baik, as-Sa'id Tayyib, debu yang baik, wudu'ul muslim, wudu sebagai pengganti air wudu bagi muslim. Yakfihi anil ma, dengan tayamum itu mencukupkan dia dari air, tidak lagi membutuhkan air. Kita lihat hadisnya. An Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma qala, dari Imran bin Husain al-Khuzai yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna fi safarin, kami dalam perjalanan jauh, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna asrayna hatta idza kunna fi akhir laili, dan kami terus asrayna, terus kami jalan sampai kita di waktu malam terakhir. Waqa'na waq'atan wala waq'ata ahla indal musafiri minha. Kami setelah sampai tengah malam, kami waqa'na waq'atan, kami mengalami satu pengalaman, wala waq'ata ahla indal musafir, dan tidak ada pengalaman yang lebih bagus daripada pengalaman yang demikian tadi diceritakan. Seorang musafir tidak ada yang merasakan lebih manis dari apa yang kami lakukan waktu itu bersama Nabi. Minha, daripadanya, dari cerita kejadian itu, bagaimana ketika turun di tempat persinggahan itu, terus tidur, fama aiqatna illa harrus syamsi, maka tidak ada yang bisa membangunkan kami dari tidur kami kecuali panasnya sinar matahari. Jadi tertidur lelap sampai fajar pun lewat, dan sampai baru bangun setelah panasnya sinar matahari menyengat mereka, yaitu waktu duha.
Ya, kelewatan sampai waktu duha. Ya manusiawi. Ya. Fakana awwala man istayqadha fulanun thumma fulan thumma fulan. Dan yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah si fulan. Kemudian si fulan, kemudian si fulan. Thumma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ar-rabi'u. Kemudian Umar bin Khattab sebagai orang yang keempat yang bangun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu idza nama, kalau beliau tidur, lam nuqidhu, tidak kami bangunkan, hatta yakuna huwa hatta yakuna huwa yastayqidhu, sampai Nabi sendiri bangun. Itu kebiasaan sahabat, tidak membangunkan Nabi, sengaja tidak membangunkan Nabi sampai Nabi bangun sendiri. Fa inna la nadri ma yahdutsu lahu fi naumih, karena kami tidak tahu apa yang terjadi padanya ketika beliau tidur. Jangan-jangan turun wahyu. Jadi kan eman kalau dibangunkan gitu. Nah, sebab sebagian wahyu itu disampaikan oleh Allah melalui mimpi. Tentu mimpinya Nabi lain dengan mimpinya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi umpamanya. Beda. Ya. Sebab mimpinya Nabi itu terjadi pada waktu beliau tidur, dan tidurnya beliau itu bangun. Nabi mengatakan, kami para nabi, mata kami yang tidur, tapi hati kami bangun. Jadi tidurnya Nabi bangun. Artinya tidaklah dihukumi apa yang didapati oleh Nabi dari waktu dikala beliau tidur, tidaklah sama hukumnya dengan kalau orang biasa tidur bermimpi. Seperti contohnya azan. Cara azan itu 5 waktu. Itu lafadznya diajarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah melalui mimpi. Mimpi Nabi. Yani Nabi sendiri yang bermimpi. Kemudian para sahabat yang lainnya juga ikut mimpi. Jadi akhirnya jadi hukum. Ya, hukum mimpinya Nabi tentu beda dengan hukum mimpinya manusia biasa. Jangan sampai kemudian orang Nabi berdalil dengan mimpi. Berarti mimpi boleh pakai dalil. Terus kalau dikatakan lah Nabi dapat wahyu, berarti mungkin saya dapat wahyu. Kepui. Itu logika yang ngawur itu namanya. Nah, jadi tidak bisa dalam hal-hal yang khususnya Nabi kita menerapkan hukum itu pada diri kita. Para sahabat tidak membangunkan Nabi kalau Nabi tidur sampai Nabi sendiri yang bangun, karena
mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika beliau tidur. Jangan-jangan dapat wahyu sehingga dikhawatirkan terputus dengan bangun dari tidurnya. Falamma staiqadha Umaru, terus akhirnya Umar orang keempat bangun dari tidurnya. Wa ra'a ma asaban nas, dan Umar melihat apa yang menimpa orang, yaitu tertidur sampai lewat waktu subuh. Wa kana rajulan jalidan. Umar itu adalah seorang pria yang keras, suaranya juga keras. Fakabbara, maka Umar melihat kayak gitu, takbir Umar. Allahu Akbar. Wa rafa'a sautahu bitakbir, dan meninggikan suaranya ketika takbir. Famazala yukabbiru, terus menerus Umar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yarfa'u sautahu bitakbiri, dan terus meninggikan suaranya ketika takbir, sengaja untuk membangunkan orang-orang. Ternyata yang bangun justru Rasulullah. Hatta istaiqadha li sautihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Rasulullah bangun karena suaranya Umar itu tadi. Ya. Falamma istaiqadha syaku ilaihi alladhi asabahum, maka ketika Rasulullah bangun, orang-orang pun mengadukan kepada Nabi apa yang menimpa mereka, yaitu kesiangan. Qala la dhaira aw la yadir irtahilu, maka Nabi menyatakan, oh enggak apa-apa, la yadir, tidak merugikan, ayo irtahilu, berangkat. Tidak sholat subuh di situ, tapi Nabi perintahkan berangkat, meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Karena dalam riwayat lain disebutkan Nabi menerangkan tempat itu tempatnya syaitan. Nah, Nabi diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat. Makanya kita terlambat bangun sampai matahari tinggi, karena tempat ini syaitan, tempat syaitan. Ayo berangkat dulu. Tidak sholat di situ. Fartahalu fasara ghaira ba'id, maka para sahabatku pun rombongan itu berangkat, berjalan tidak jauh. Summa nazala, kemudian turun Nabi dari kendaraannya, berhenti di satu tempat. Fada'a bil wudu'i fatawadda'a, maka Nabi meminta air wudu, kemudian beliau berwudu. Wa nudiya bis salati, dan telah dipanggil salat, yaitu azan dan qomat. Fa shalla bin nasi, kemudian Nabi salat dengan kaum muslimin di siang hari, tapi niatnya salat subuh. Falamman fatala min salatihi, maka ketika Nabi selesai, infatala, telah selesai dari sholatnya, idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum,
Ternyata didapati oleh Nabi, di belakang itu ada seorang pria yang menyendiri, yang tidak sholat bersama kaum muslimin. Qala ma mana'aka ya fulan wa an tusalliya ma'al qaum. Maka Nabi menanyakan, ma mana'aka, apa yang mencegah engkau, ya fulan, wahai si fulan, apa yang mencegah engkau untuk sholat bersama kaum? Faqala, maka Nabi menyatakan, asabatni janabatun wala ma'a. Saya terkena junub, yakni mimpi basah, dan aku tidak dapat air. Qala, maka Nabi menyatakan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Maka Nabi memberi bimbingan kepada orang ini, hendaknya engkau memakai debu, as-sa'id, debu. Karena debu itu mencukupi engkau menggantikan mandi junub. Tumasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Fastaka ilaihin nasu minal apash. Maka orang-orang pun mengadukan kepada Nabi kehausan. Fanazala, maka Nabi turun dari kendaraannya pada aliyan wa rajulan akhar, maka beliau memanggil Ali dan memanggil pula seorang pria yang lainnya. Faqala idhaba fabtaghiyal ma'a. Maka Nabi perintahkan kepada Ali dan seorang yang lainnya itu, pergilah engkau berdua. Idhaba pakai alif itu. Itu maknanya pergilah engkau berdua. Fabtaghiyal ma'a, dan hendaknya engkau cari air. Fantalaqa falaqiya imra'atan baina mazadataini. Maka keduanya pergi, Ali dan temannya pergi, sehingga keduanya menemui seorang wanita tua. Baina mazadatain. Yang wanita tua ini punya mazadah, itu tempat air yang besar. Mazadatain, dua tempat air yang besar. Kemudian au safihatain, sama mazadatain atau safihatain. Safih itu tempat air, safihah tempat air, safihatun. Di atas ala bairin lahad, dibawa di atas ontanya. Terus faqala laha ainal ma, maka Ali dan temannya itu menegur dia, di mana kamu dapatnya air? Kok bisa dapat air sebanyak ini? Faqalat ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'ati. Sesungguhnya aku mendapatkan nasib memperoleh air ini
ialah kemarin di waktu yang seperti ini. Wa nafaruna khulufun, dan bahwasanya kafilah kami meninggal kami, yakni kami hilang dari kesatuan kafilah kami, khuluf. Faqala intaliqi idzan, maka keduanya Ali dan temannya itu mengatakan intaliqi idzan, cepat pergilah kalau gitu. Qalat ila aina, wanita ini bilang, kemana kamu suruh saya pergi? Qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita ini bilang, alladhi yuqalu lahu sabi, apakah yang kau maksud itu ialah orang yang dibilang oleh kaumnya sebagai as-sabi, orang yang murtad dari agama nenek moyang? Qala huwallazi ta'nina tantaliqi, maka keduanya Ali dan temannya bilang, ya, itulah orang yang engkau maukan, maka cepat engkau pergi menghadap kepadanya. Faja'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya akhirnya membawa perempuan ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahul haditsa, dan diceritakan kepada beliau, dilaporkan pada beliau tentang apa yang ada pada perempuan ini. Qala fastanziluha an ba'iriha, maka Nabi menyatakan, turunkanlah wanita itu dari ontanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina'in, dan Nabi meminta satu bejana. Fafarragha fihi, maka dihabiskanlah air yang ada padanya, min afwa fafarragha fihi min afwahil mazadataini aw satihatain, maka Nabi farragha fihi, melepaskan padanya tali yang ada padanya dari mulut-mulut mazadatain atau satihatain, maknanya mulut yang mazadah, tempat air itu ada mulutnya begitu, terus di mulutnya ini ditutupi dengan kulit, terus diikat, terus dikasih tali untuk dibawa di punggung onta atau himar. Sebelah rusuk sebelah kanannya dikasih juga yang seperti itu, sehingga kalau dicantolkan ke punggung onta atau himar atau kuda itu bergelantungan begitu. Nah, akhirnya Nabi membuka tutupnya, ya, ya, ya. Coba sebelumnya dikatakan fajaa bi Rasulillah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsahul hadis, maka didatangkanlah oleh keduanya itu perempuan tersebut menghadap Rasulullah, dan keduanya
yakni Ali dan temannya menceritakan kepada Nabi al-hadis panjang dipotong. Qala fastanziluha an ba'iriha. Nabi mengatakan, turunkan wanita itu dari ontanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina'in. Kemudian Nabi meminta untuk dikasih bejana. Fafarragha fihi min afwahil mazadataini aw istihatain. Fafarragha fihi, maka dituangkanlah fihi padanya, pada bejana itu, min afwah, dari mulut, al mazadatain, kedua tempat air tersebut, awis safihatain, kedua-duanya nama tempat air. Dituangkanlah dari mulutnya itu ke farrohofi, dituangkan ke baskom atau tempat air itu. Wa auka afwahahuma, dan kemudian Nabi mengauka, yaitu mengikat kembali mulut tempat air tersebut. Wa aflaqa al-azala, kemudian Nabi melepaskan al-azala. Al-azala itu jamak dari azla. Azla mufradnya, azala jamak, yaitu tempat dituangkannya air daripadanya, dari tempat air itu, tempat tuangan air. Kalau kendi itu itu pancurannya kendi itu namanya azla. Ya, corongnya gitu. Nabi kemudian melepaskan al-azala wa nudiya fin nasi, dan Nabi memanggil kaum muslimin, rombongan, usqu wastaqu, hendaknya kalian mengambil air ini dan ambillah air ini. Jadi orang pun fasaqa man saqa, maka orang pun minum siapa yang dia ingin minum, wastaqa man sya, dan di samping minum juga menuangkan air, istaqa, menuangkan air ke tempat-tempat air mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Wa kana akhir dzalika an a'ta alladhi asabathu al-janabatu ina'an min ma'in. Dan yang terakhir dapat bagian, yaitu pria yang terkena janabat belum sempat sholat itu tadi, yang nggak dapat air itu, Nabi kasih kepadanya satu bejana penuh berisi air. Qala idhab fa'afridhu alaik, pergilah engkau, tuangkanlah air ini ke tubuhmu untuk mandi. Wa ya qa'imatun tanduru
ila ma yuf'alu bima'iha. Wanita yang punya air ini tadi tetap berdiri melihat tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap air yang dia miliki itu. Wa aimullah laqad uqli'a anha, dan demi Allah sungguh perempuan ini uqli'a anha, yakni terbelalak melihat, yakni keheran-heranan melihat perbuatan Nabi dan para sahabatnya itu. Wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'atan minha, dan sungguhnya telah digambarkan kepada kami bahwasannya kirba tempat air itu asyaddu mil'atan, lebih penuh daripada sebelum hina ibtada'a fiha, daripada ketika mulai fiha dituangkannya. Padahal sudah dipakai sama rombongan sekian banyak orang, tapi air itu tetap dan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan ijma'u laha, kumpulkanlah untuk wanita ini makanan untuk memberikan timbal balik atau terima kasih atas pemberian airnya. Fajama'u laha min baini ajwatin, maka dikumpulkanlah untuk si wanita ini ada ajwah, korma ajwah, wa daqiqah, juga kumpulkan tepung, wa sawiqah, dan gandum, hatta jama'u laha ta'aman, sampai dikumpulkanlah makanan bagi wanita ini. Faja'aluha fi saubin, ditaruh semua itu, korma ajwah dan sebagainya itu ditaruh di satu baju atau kain, dibuntel, dibawa begitu, ya. Wa hamaluha ala ba'iriha, dan mereka pun para sahabat membawa makanan kain buntelan yang penuh berisi makanan itu, dibawa untuk diikatkan di ontanya perempuan ini. Wa wada'u tsauba baina yadayha, dan mereka meletakkan saub, baju, di depannya. Qala laha, maka berkatalah Nabi kepadanya, ta'lamina ma razikna mimma iki syai'an. Engkau tahu, wahai perempuan, ma razikna, kami tidak mengurangi dari airmu sedikit pun. Walakinna Allaha huwallazi asqana, akan tetapi Allah lah yang memberi minum atau tuangan air kepada kami. Fa'atat ahlaha, sampai akhirnya perempuan ini mendatangi keluarganya. Wa qad ihtabasat anhum, dan perempuan ini tertahan untuk menemui keluarganya.
anhum yaitu keluarganya. Ihtabasat anhum tidak tertahan untuk menemui keluarganya pada waktu yang kebiasaannya. Faqalu, maka keluarganya tanya, "Ma habasaki ya fulana?" Loh, apa yang menahan engkau wahai fulana? Kok engkau terlambat? Qalat al-ajabu. Yang menahan aku ialah keanehan. Sesuatu yang aneh. Laqiyani rajulani. Aku ditemui oleh dua orang pria. Fadhahababi. Maka keduanya berangkat bersamaku, membawa aku ila hadzal rajulil ladzi yuqalu lahu sabiu. Maka dibawalah aku ke seorang pria yang dikatakan orang dia itu adalah as-sabi, orang yang murtad. Fa'ala kadza wa kadza. Kemudian dia orang ini berbuat demikian dan demikian. Wallahi innahu la asharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi. Sungguh dia adalah manusia yang paling hebat sihirnya dibanding dengan ini dan ini. Wa qalat bi isba'iha al-wusta was-sabbabah. Dan perempuan itu mengisyaratkan, qalat mengisyaratkan bi isba'iha al-wusta, dengan jarinya yang tengah dan jari tengah dan jari sabbabah, jari telunjuk. Farafa'at huma ila sama, ta'nis sama wal ard. Maka wanita ini mengangkat kedua jarinya itu ditujukan ke langit, dan yang dimaksud dengan isyarat ini oleh wanita itu ialah as-sama al-arda, langit bumi. Jadi wanita ini mengisyaratkan bahwa apa yang ditemui ini adalah la asharun nas min baini hadhihi wa hadhihi. Dia adalah manusia yang paling hebat sihirnya di bumi dan di langit. Au innahu la rasulullahi haqqan, atau dengan kata lain dia itu adalah Rasulullah yang sesungguhnya. Asharun nas, ini tidak ada tukang sihir seperti dia, lebih hebat dari segala tukang sihir yang ada di muka bumi. Nah, begitu maksudnya. Siapa yang lebih hebat dari segala tukang sihir yang ada di bumi dan di langit? Ya Rasulullah. Bukan tukang sihir, tapi dia itu Rasulullah. Karena itu lebih hebat dari segala tukang sihir yang ada di langit dan di bumi. Fakanal muslimuna ba'da dzalika, maka kaum muslimin setelah peristiwa itu yughiruna ala man haulaha minal musyrikina. Kaum muslimin menyerang, yughirun, menyerang desa-desa di seputar haulaha, di seputar desa tempat tinggal wanita itu. Menyerang kampung-kampung minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Wala yusibuna sirma, dan mereka para sahabat Nabi itu ketika menyerang, mereka tidaklah menyerang perkampungan padat penduduk. Asirma
perkampungan padat penduduk. Alladhi hiya minhu, yang perkampungan itu adalah yang hiya perempuan itu minhu dari kampung tersebut. Minafirna, ya, hu kembali kepada afirna. Yang hiya kembali kepada siapa? Wanita itu. Wanita itu adalah salah satu dari penduduk kampung tersebut. Kampung itu yang tidak diserang, tetapi kampung-kampung sekitarnya kena. Faqalat, maka berkatalah perempuan ini yauman, di suatu hari, liqaumiha, kepada kaumnya, ma ara anna haula'il qauma yada'unakum amdan. Aku tidak melihat bahwa mereka kaum muslimin itu tidaklah yada'unakum, meninggalkan kalian amdan, sengaja. Fa'alakum fil Islam, tidakkah kalian mau untuk menerima Islam? Tidakkah sebaiknya kalian menerima Islam? Sebab sebentar lagi mereka akan nyerang kita, giliran kampung kita. Kalau enggak, ya habis kampung kita. Makanya untuk jangan sampai kita diserang, tidakkah kalian mau masuk Islam? Fa'ata'uha, akhirnya penduduk kampung itu semuanya mentaati wanita ini untuk masuk Islam, menuruti wanita ini untuk masuk Islam. Pada qalu fil Islam, sehingga mereka pun akhirnya masuk Islam. Dari riwayat yang panjang ini kita dapati hukum-hukum sholatnya orang yang tidurnya bablas, kelewatan, ialah ketika dia bangun. Kalau seandainya tidak bisa ketika dia bangun segera menunaikan sholat karena ada halangan, walaupun matahari sudah tinggi, ya nggak apa-apa, selesaikan dulu halangannya. Kalau halangannya itu memang syar'i, seperti Nabi memberitahukan, oh di sini tempatnya setan, nggak boleh kita sholat di tempat setan. Jalan dulu, lewat, baru dilaksanakan sholat padanya. Tidak apa-apa, ditunda. Ya, walaupun sudah terlambat. Kemudian juga ditunjukkan di sini adanya orang yang tidak mau tayamum, walaupun Nabi menunjukkan contoh kepada dia tayamum. Ya, dengan alasan saya masih junub, nggak mau tayamum. Nabi tidak melarangnya, tetap Nabi mendiamkan sampai ketika berhasil dapat air, baru dikasih orang itu dan dia mandi. Jadi tidak dipaksa oleh Nabi, harus kamu, ayo tayamum. Enggak, tak pukuli. Enggak begitu. Ya. Karena memang itu perkara yang dibolehkan.
Buktinya Nabi tidak menegurnya, tidak melarangnya, tapi dibiarkan. Sehingga sampai ketemu air. Juga dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bertayamum itu ketika tidak ada air dan juga ketika dalam kondisi musafir. Begitu. Di samping itu juga kita dapati keterangan di sini, boleh kalau alasan tertentu untuk tidak membangunkan orang yang terlambat sholat itu, umpamanya karena alasannya kesehatan dia. Kalau ini, dalam riwayat ini para sahabat alasannya mereka tidak mau membangunkan Nabi karena khawatir sedang menerima wahyu, sehingga tidak mau memutus apa yang diterima oleh Nabi. Dalam perkara lain adanya alasan tertentu, umpamanya alasan orang yang dalam keadaan sakit, itu walaupun sudah terlambat waktunya, yakni sudah terbit matahari, dia boleh untuk dibiarkan sampai dia itu bangun sendiri, karena pertimbangan syar'i, yaitu kalau dibangunkan dia tambah lama proses kesembuhannya, maka dia dalam keadaan membutuhkan pemulihan tenaga dengan istirahat yang cukup. Dengan alasan demikian boleh membiarkan si sakit itu terus tidur. Air. Bukan air mesin itu. Oh. Iya. Kita masuk kepada Kitabus Sholati. Kitab keterangan tentang salat. Babu kaifa furidatis shalah fil Isra. Bab keterangan bagaimana diwajibkannya sholat dalam Isra. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridhai beliau menyatakan, betul itu. Ayo, sudah maksudnya. Anas menyatakan, kana Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, bahwa pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhadditsu menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Furija an saqfi baiti, telah dibuka dari atap rumahku, wa ana bi Makkah, dan aku ketika itu di Mekah,
fanazala Jibril alaihi salam, dan Jibril turun waktu itu, fafaraja sadri, kemudian Jibril membuka dadaku, membelah dada beliau. Tsumma ghasalahu bima'i zamzama, kemudian dadaku itu dicuci oleh Jibril dengan air Zamzam. Tsumma ja'a biqastin min dhahabin, kemudian Jibril datang, alhamdulillah, dengan qastin, satu mangkok dari emas, mumtali'in hikmatan wa imanan, cawan dari emas itu penuh dengan hikmah dan iman, ilmu dan iman. Fa'afraqahu fi sadri, kemudian dituangkanlah hikmah dan iman itu ke dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian ditutuplah dada itu. Ini adalah operasi yang kedua terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Operasi yang pertama ketika beliau berusia 3 tahun, masih kecil, di kampung Bani Sa'ad, ketika masih di dalam pemeliharaan Halimah As-Sa'diyah. Halimah si perempuan dari kampung Bani Sa'ad, Sa'ad bin Bakr, Bani Ghatafan. Itu di saat beliau masih usia 3 tahun, diambil oleh 2 malaikat, terus dibelah dadanya, terus dicuci hati beliau, kemudian dikeluarkan yang kotor-kotor daripadanya dan dikembalikan lagi, dan ditutup lagi dadanya itu. Nah, ini peristiwa yang diceritakan oleh oleh Abu Dzar ini ialah yang kedua menjelang beliau Isra Mi'raj. Setelah selesai operasi kilap ini tadi, tsumma akhadha biyadiya, kemudian Jibril menuntun kedua tanganku, fa'araja bi ila sama'id dunya, maka Jibril naiklah denganku, araja naik denganku, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, maka ketika aku datang sampai di langit dunia, qala Jibrilu li khazinis sama'i iftah, berkatalah Jibril ke khazin, penjaga langit, pintu langit, iftah, buka pintunya. Qala man hadha, maka penjaga pintu menyatakan, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, penjaga itu tanya lagi, apakah beserta engkau seorang pun? Qala na'am ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam,
Jibril menjawab, ya, besertaku ada Muhammad. Faqala ursila ilaihi, maka ditanyakan pula oleh penjaga pintu langit dunia itu, apakah memang dia ursila ilaihi, diutus untuk menghadap Allah? Qala na'am, Jibril menjawab, ya. Falamma fataha alaina falamma fataha alauna sama'ad dunya, maka ketika dibukakan pintu langit dunia itu, kami pun menaiki alauna, kami menaiki langit dunia itu. Fa'idha rajulun qa'idun ala yaminihi, tiba-tiba aku dapati di langit dunia itu ada seorang pria yang duduk di ala yaminihi aswadatun wa ala yasarihi aswidatun. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun. Aku dapati seorang pria duduk, di sebelah kanannya ada aswidah, sekelompok yang berwarna hitam, dan di sebelah kirinya juga demikian. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika, kalau orang ini melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa. Wa idza nadhara, dan apabila dia melihat qibala shimalihi baka, kalau dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Faqala marhaban bin nabi salih wal ibn salih, maka orang ini bilang, selamat datang dengan nabi yang saleh, putra orang saleh. Qultu li Jibril, man hada? Aku tanya kepada Jibril, orang ini siapa? Qala hada Adamu alaihi salatu wassalam. Bahwa orang ini ialah Adam, Nabi Adam. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Dan aswidah, kumpulan yang hitam di sebelah kanan dan kirinya itu adalah keadaan nasam, keadaan anak-anaknya. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannati, maka yang sebelah kanan dari mereka itu ialah, yang dilihat itu adalah ahlul jannah. Makanya ketawa ketika melihat ke kanan. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, sedangkan sekelompok yang di sebelah kiri itu adalah penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminihi dhahika, maka kalau dia melihat ke kanannya dia tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, dan kalau dia melihat ke arah kirinya dia menangis. Hatta arjabi ila sama'it tsaniyati, sehingga Jibril arja bi, naik denganku ke langit yang kedua dari langit dunia. Wa qala li khaziniha iftah,
maka dikatakan kepada penjaga pintunya, bukakanlah. Faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwalu fafataha. Maka berkatalah penjaga pintu langit kedua itu seperti yang dikatakan oleh penjaga pintu langit pertama, dan setelah itu baru dibukakan. Qala Anas, kemudian Anas menyatakan, fadzakara annahu wajada fis samawati, maka Nabi menyebutkan bahwasanya beliau mendapati di langit-langit itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, nabi-nabi yang ditemui: Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim, salawatullahi alaihim. Semoga salawat Allah atas mereka. Walam yusbik kaifa manazilahum, dan tidak diterangkan secara pasti bagaimana tempat tinggal mereka. Ghairu annahu, hanya saja Nabi menyatakan wajada Adama fis sama'id dunya, bahwa Nabi mendapati Adam di langit dunia, wa Ibrahim fis sama'is sadisah, dan ketemu dengan Ibrahim di langit ke-6. Qala Anas, kemudian Anas menceritakan, falamma marra Jibril alaihi salam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idrisa, maka ketika Jibril dengan Nabi Muhammad, ketika lewat di hadapan Idris, Nabi Idris, qala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih, selamat datang dengan Nabi yang saleh dan saudaranya orang saleh. Faqultu man hadha, maka aku tanya, siapa ini? Qala hadha Idris, dijawab oleh Jibril, ini adalah Nabi Idris. Tsumma marartu bi Musa, kemudian aku melewati Nabi Musa. Faqala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih, selamat datang dengan Nabi yang saleh dan saudaranya Nabi yang saleh. Qultu man hadha, aku tanya siapa ini? Qala hadha Musa, dijawab ini adalah Musa. Tsumma marartu bi Isa faqala marhaban bil akhi salih wan nabi salih, kemudian aku melewati Nabi Isa dan Nabi Isa menyatakan selamat datang bil akhi salih, dengan saudara yang saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh. Qultu man hadha, aku tanya ini orang siapa? Qala hadha Isa, orang ini adalah Isa. Tsumma marartu bi Ibrahim faqala, kemudian aku lewat di hadapan Ibrahim, kemudian Ibrahim menyatakan marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang dengan Nabi yang saleh dan dan anak yang saleh, karena Muhammad adalah anaknya Ibrahim. Ya. Qultu man hadha, aku tanya siapa ini? Qala hadha Ibrahimu, orang ini ialah Ibrahim. Wa kana Ibnu Abbas wa Abu Habbah al-Ansari yaqulan,
Dan Ibnu Abbas serta Abu Habbah Al-Ansari menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma araja bi." Kemudian naiklah denganku hatta dhahartu limustawan asma'u fihi sarifal aqlami, sehingga hatta dhahartu sampai aku berada di atas mustawan tingkatan tinggi yang sampai asma'u fihi aku mendengar padanya sarifal aqlam. Sarifal aqlam yaitu suara pena untuk menulis. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan selanjutnya. Pena suara pena yang menulis itu yang didengar Nabi adalah pena yang menuliskan segala perkara qada Allah dan kejadian-kejadian. Tempatnya di Lauhil Mahfuz, tempat yang terjaga. Maka fafaradallahu azza wa jalla ala ummati 50 salatan. Allah memfardukan, mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. 50 waktu. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Maka aku pulang dengan ketentuan 50 kali, kewajiban 50 kali sehari semalam untuk sholat itu. Bayangkan berapa kali, berapa rakaat. Sehari semalam 50 waktu. Ngiler temenan. Kewajiban seberat itu luar biasa. Sampai aku lewat pada Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang Allah fardukan atas umatmu? Qala farada 50 salatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memfardukan 50 kali salat dalam sehari semalam. Qala farji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Pulanglah kamu menghadap kembali ke Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu untuk yang demikian. Faraja'tu fawada'a syatraha. Maka aku pulang, kemudian Allah gugurkan. Aku kembali menghadap Allah, terus Allah gugurkan syatraha, separuh daripadanya, menjadi 25 kali. Faraja'tu ila Musa faqultu wada'a syatraha. Aku kembali kepada Musa dan aku katakan kepada Musa, telah digugurkan kewajiban separuhnya. Faqala raji' rabbaka, kembali kau minta kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiq, karena umatmu tidak mampu untuk mengerjakan 25 waktu dalam sehari semalam untuk sholat ini. Faraja'tu fawada'a syatraha faraja'tu ilaihi faqala. Maka aku pun pulang, balik kembali menghadap Allah. Fawada'a syatraha, kemudian Allah gugurkan separuhnya lagi, berarti 12,5 kali. Faraja'tu ilaihi, kemudian aku kembali kepada Musa. Faqala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu,
untuk minta keringanan karena umatmu tidak mampu. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun. Maka aku kembali kepada Allah, minta keringanan, dan Allah memberikan 5 waktu. Wa hiya khamsuna, dan walaupun dikerjakan 5 waktu, tetapi nilainya 50 waktu. Wa hiya khamsuna, walaupun 5 waktu, tetapi nilainya seperti orang mengerjakan sholat dalam 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau 50 waktu berarti 1 jam, setiap setengah jam ya. Setiap setengah jam wajib sholat. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi. Tambah sedikit lagi yang mau sholat. Ya 5 waktu aja. Berapa persen dari umat Islam yang mau sholat? Mungkin 2% atau berapa? Allah musta'an. Iya. Kemudian la yubaddalul qawlu ladayya. Allah menyatakan tidak lagi bisa dirubah omongan atau ketentuan yang ada padaku. Sudah sudah. Nggak bisa diminta keringanan lagi. Faraja'tu ila Musa, maka aku pun kembali kepada Musa. Faqala irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Qultu istahyaitu min rabbi, aku malu minta keringanan lagi kepada Tuhanku. Tsumman talaqa bi, kemudian Jibril membawa aku hatta intaha bi ila sidratil muntaha, sampai akhirnya aku telah mencapai sidratil muntaha. Sidrah itu maknanya ialah syajarah, pohon yang terletak di sebelah kanan arsy Allah di langit ke-7. Wa ghasyiha alwanun, dan sidratil muntaha diliputi, ghasyiha diliputi, alwanun dengan berbagai warna-warni, bermacam-macam warna. Begitu. Ma adri mahia, saya tidak tahu apa itu. Tsumma udkhiltul jannata, kemudian aku dimasukkan ke surga. Fa idza fiha habailul lu'lu', ternyata aku dapati padanya habailul lu'lu', habail, tali-tali yang terdiri dari lu'lu', mutiara. Jadi rangkaian mutiara yang dirangkai gitu sehingga menjadi seperti tali. Masya Allah. Wa idza turabuhal misk, tanahnya misk, minyak wangi misk. Hebat. Sampai diceritakan dalam riwayat lain, temboknya bangunan surga, istana surga, itu batu batanya terdiri dari mutiara.
semennya itu campuran emas dan minyak wangi misik. Dan itu jadi apa? Tembok istana surga. Kemudian lantainya itu rangkaian berlian-berlian, batu berlian yang gede-gede itu, dirangkai-rangkai. Atapnya disebutkan dari permata batu-batu mutu manikam itu yang kalau diterpa sinar matahari berkilau-kilau dari kejauhan. Batu-batu mulia. Gitu. Istana yang semahal itu dengan perlengkapan yang ada padanya, dan lebih dahsyat lagi perlengkapan yang ada padanya ialah wanita-wanita yang super cantik, dan dikelilingi oleh kebun-kebun. Buahnya itu mentiung, pendek sehingga gampang dipetik gitu. Nggak perlu naik-naik, tinggal tek petik begitu. Anggur, pisang, berbagai macam pisang, dan sebagainya. Dikelilingi di kebun-kebun itu dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sungai susu, sungai madu, sungai khamr, sungai air yang segar, dan berbagai sungai-sungai yang lainnya. Tahu kamu, biaya untuk membeli istana di surga itu, biayanya, harganya ialah kamu beli dengan ayat kursi yang kamu baca setiap selesai sholat 5 waktu. Itu harganya. Tetap rutin setiap selesai 5 waktu membaca ayat kursi. Kasih kamu. Nih yang kamu beli. Perempuan-perempuan itu, para bidadari itu, isi istana tersebut, tahu kamu maharnya, mas kawinnya? Mas kawinnya ialah qiyamul lail. Begitu diberitakan oleh Nabi dengan lengkap masalah jannah itu, ya Allah, akan kita melihat fotonya itu. Dan dibawakan oleh para ulama ahlul hadis semua riwayat-riwayat keterangan Nabi itu. Ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menuliskan kitab khusus bercerita tentang surga. Riwayat-riwayat hadis-hadis tentang surga. Judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, 1 jilid. Nah, itu kalau digambarkan tentang madunya air sungai madu, sungai susunya, itu air liur itu keluar. Saking begitu lengkapnya Nabi menggambarkan dalam berbagai riwayat-riwayat. Dikumpulkan dari berbagai kitab-kitab hadis oleh Ibnu Qayyim, riwayat terus dibawakan dalam kitab itu. Masya Allah. Ilmu
menjadikan seorang mukmin itu dalam menjalani hidup penuh dengan pede, tidak minder. Ahlu dunia kecil, dunia dan seisinya tidak ada nilainya apa-apa kalau seorang itu telah membekali dirinya dengan ilmu tentang surga Allah, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Dan kalau masuk kepada pembicaraan tentang neraka Allah, na'udzubillah, rasanya makan tak nyenyak, tidur tak enak. Sudah tidak ada nilainya sama sekali sudah. Kenikmatan-kenikmatan dalam tanda petik dari kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya sudah. Takut, begitu ngeri neraka itu. Ya, itu semua bisa dicapai berita-berita itu hanya dengan melalui jalan ilmu. Maka betapa ruginya orang yang meremeh-remehkan ilmu. Ya Allah, rugi pada pokoknya, pada modal pertamanya rugi. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, faradallahu ta'ala as-salata, Allah memfardukan salat, hina faradaha, ketika Allah fardukan, ketika Allah wajibkan, rakaataini fil hadari was safari, baik waktu hadar, waktu tidak bepergian, maupun waktu safar, waktu bepergian. Jadi kewajiban sholat semula 2 rakaat. Fa uqirrat sholatus safari, kemudian ditetapkan sholat safar, sholat dalam bepergian. Seorang musafir itu 2 rakaat, mengqashar sholatnya yang dalam hal 4 rakaat itu ditetapkan sholat safar. Wazida fi sholatil hadar, kemudian ditambah sholat hadar, sholat orang yang dalam keadaan tidak bepergian, ditambah. Maghrib ditambah 1 rakaat jadi 3 rakaat. Zuhur ditambah 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Nah, dari keterangan Aisyah ini menegaskan bahwa sholat safar bagi seorang musafir itu bukanlah keringanan, bukan rukhsah. Jadi wajib mengqashar sholat 2 rakaat. Karena memang asal daripada hukum sholat safar itu adalah 2 rakaat. Ya, bukanlah rukhsah, bukan keringanan. Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari para sahabat yang berpandangan bahwa mengqashar salat dalam safar wajib, bukanlah rukhsah. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
Dan para sahabat yang lainnya berpandangan itu rukhsah, bukan wajib. Ya. Makanya ketika Ibnu Mas'ud ketika Sayyidina Utsman bin Affan memimpin sholat di Mina dalam pelaksanaan rangkaian sholat rangkaian pelaksanaan manasik haji, itu Utsman bin Affan tentunya karena sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, itu jadi imam kan. Itu sholat tamam 4 rakaat. Dengan pertimbangan ijtihad dari beliau bahwa mengqashar sholat bagi musafir itu adalah rukhsah, keringanan. Kalau rukhsah boleh dipakai, boleh tidak. Nah, pertimbangannya Utsman kenapa kok memilih tidak memakai rukhsah itu sehingga sholat 4 rakaat? Karena takut di situ ada orang-orang Badui, orang-orang gunung yang tidak mengerti ilmu. Takut nanti mereka menyangka bahwa sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Jadi disempurnakan 4 rakaat supaya jangan sampai terjadi dugaan seperti itu. Ketika Sayyidina Utsman sebagai Amirul Mukminin menetapkan demikian, ngamuk Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan sungguh sunnah Rasulullah itu lebih baik. Dan Sayyidina Utsman menyatakan tidak, tetap 4 rakaat. Melihat Amirul Mukminin bersikeras demikian, Ibnu Mas'ud sholat di belakang beliau tetap 4 rakaat. Orang-orang pada menegur Ibnu Mas'ud, loh katanya bid'ah. Lah kok kamu ikut sholat bersama beliau 4 rakaat? Maka Ibnu Mas'ud menyatakan al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Perselisihan itu jelek, perselisihan itu jelek, perselisihan itu jelek. Ya. Nah, walaupun Ibnu Mas'ud berpandangan itu bid'ah, Ibnu Mas'ud tetap mengerjakan bersama imam karena khawatir adanya fitnah perselisihan, sehingga ini tentu lebih jahat daripada ijtihad, perbedaan ijtihad tersebut, sehingga Ibnu Mas'ud tetap menunaikan sholat 4 rakaat. Wahakada ya ikhwan, ikhtilaf di kalangan para sahabat, ya, itu tetap dengan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah, ya, karena taqwallah dan ilmu yang ada pada mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.